Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, para wali kelas, para wakil kepala madrasah dan semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan hari ini izin saya menyampaikan petunjuk pelaksanaan pembelajaran di semester ganjil 2024-2025 berkaitan dengan jadwal pembelajaran, kemudian perubahan kurikulum dan lain-lain yang perlu Bapak Ibu ketahui bersama sekaligus dipahami dan diaplikasikan di semester ganjil 2024 dan 2025. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, ada penyesuaian kurikulum terusus di kurikulum Merdeka karena seperti kita ketahui bersama di MTS kita kelas 7 dan 8 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ada ketentuan baru di Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 450 tahun 2024 sebagai pengganti atau update yang terbaru dari KMA nomor 347 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka di madrasah. Ada beberapa yang hampir sama, ada juga yang memang berubah. Makanya perlu disampaikan, barangkali Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7-8 masih menggunakan atau berpacu pada kurikulum sebelumnya. Apa perbedaannya? Nah, ini saya tampilkan terkait tentang struktur kurikulum MTS di KMA 347 tahun 2022. Nah, di KMA ini jelas bahwa kegiatan project sekaligus beberapa mapel itu ada masuk muatan projectnya. Seperti kalau di semester sebelumnya, di semester ganjil kemarin, di angkatan pertama kelas 7 kurikulum Merdeka, itu hampir seluruh mapel masuk terintegrasi dalam project. Tetapi di KMA yang terbaru ternyata tidak semuanya. Seperti kemarin kan kita membuat kelompok-kelompok tim project, tim teaching project itu banyak. Mulai dari PAI-nya ada, fikihnya ada, akidah ada. Nah, seperti ini karena ketentuannya seperti ini. Ya, Al-Quran hadis alokasinya 2 jam, satunya 1 jamnya untuk misalkan 1 jam untuk project. Kemudian bahasa Arab. Kemudian ada beberapa mapel yang dikurangi jamnya karena dialokasikan ke project itu banyak kalau di kurikulum sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita lihat KMA di nomor 450 tahun 2024, ternyata hanya beberapa mapel saja, terusus di tingkat yang berbeda juga itu berbeda mapelnya. Misalkan nih di kurikulum terbaru KMA nomor 450 tahun 2024, PAI itu tidak masuk ke alokasi project. Nah, jadi PAI nanti tidak tergabung dalam tim project. Mulai dari guru Kurdis, akidah, fikih, sejarah, bahasa Arab itu tidak masuk ke dalam guru project. Nah, yang masuk adalah nih yang di sini dialokasikan P5 RA-nya per tahunnya seperti pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, otomatis jamnya yang dikurangin. Nah, ini masuk alokasi waktunya 1 JP untuk P5 RA. Ada juga IPS, kemudian PJOK, informatika, kemudian seni, ya itu masuk ke dalam alokasi P5RA. Jadi jangan aneh ketika di jadwal kemarin ada Bapak Ibu mendapatkan jadwal P5RA, tapi tidak semua, hanya beberapa saja. Nah, berikut juga kelompoknya sudah saya bagikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jadi ada perubahan struktur kurikulum terkait tentang proyeknya. Tidak semua di kurikulum yang terbaru itu masuk ke dalam alokasi proyek. Nah, jadi hanya beberapa mapel saja. Nah, ini tim teaching project P5RA di semester ganjil. Berikut juga di ketentuan yang baru, project itu dilaksanakan dalam rentang 1 tahun ajaran atau 2 semester itu sekolah bisa melaksanakan 2-3 project. Nah, nampaknya kita cukup bisa menggunakan atau mengaplikasikan 2 project dalam 1 tahun. Jadi 1 semester 1 project, 2 semester jadi 2 project. Semester ganjil dan genap. Nah, kita mulai dari semester ganjil dulu. Ini sudah saya sesuaikan Bapak Ibu guru dengan kurikulum yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang memang mengampu mata pelajaran tertentu dan masuk ke dalam alokasi project ya tentu
mengampu sekaligus ditugaskan untuk menjadi tim teaching project Palimaira. Nah ini pembagiannya. Di kelas 7 Bu Ida IPS 7A. Nah ini yang akan Ibu masuki nanti kelasnya, yaitu kelas-kelas ini. Bu Neng kelas 7B, Parey 7C, Pak Usup 7D, Bu Siska 7E, Bu Yeti 8A, Seina 8B, Aprina 8C, Irma 8D, Puji 8E. Nah, kenapa tidak semua? Karena memang kita kelasnya hanya 5 kelas, sekaligus alokasi waktunya 36 JP per tahun. Kalau kita bagi 2 berarti 18 JP lah per semester gitu ya. Jadi kita bagi-bagi. Jadi bagi yang misalkan nih guru matematik kan ada 2 tuh, kelas 8-nya ada Bu Tia dengan Bu Yeti. Bu Yeti bisa jadi semester ganjil sekarang kebagian, bisa jadi nanti semester genap tidak masuk ke dalam tim project, itu gantian gitu ya, karena memang ada 2 guru. Kemudian kalau yang 1 guru ya bisa jadi semester genap akan tergabung lagi. Misalkan Bu Ida IPS-nya ya kelas 7 semua sama Bu Ida, ya otomatis masuk gitu ya semua. Berikut juga kelas 8 kalau misalkan seninya dengan Ibu ada yang sebagian sama Bu Yeti, ya Bu Yeti bisa masuk juga gitu ya. Bu Sena misalkan masuk ke mapel lainnya gitu ya. Bu Irma IPA karena semua ya otomatis bisa masuk kembali. Jadi tergantung mengampu di semester genapnya nanti mapel yang sama atau misalkan ada perubahan mata pelajaran. Sesuai Juknis, P5 hanya beberapa mapel tertentu saja dijadwalkan dalam kegiatan KBN Norma. Nah, kalau sebelumnya hasil evaluasi seperti rapat sebelumnya Bapak Ibu, kita alokasikan kemarin di jam akhir 1 JP 1 JP gitu ya. Bapak Ibu kan sudah menyampaikan di forum rapat kemarin, asa tanggung gitu ya, can telat 15 menit. Jadi habis waktunya. Jadi dialokasikan dalam 4 JP itu ada yang 2 JP, kemudian ada yang 1 JP, ada yang 2 JP langsung gitu ya. Nah itu tergantung yang sudah diterima oleh Bapak Ibu jadwalnya. Itu masuk ke dalam KBM normal. Jadi silahkan itu nanti berembuk kelompok project ini akan melakukan project apa. Jadi minimal di besok pada saat kegiatan pembelajaran di semester ganjil awal, Bapak Ibu bisa memberikan gambaran, sudah punya gambaran project apa yang akan dibuat, sehingga sekedar orientasi dulu dengan anak, ini projectnya silakan, mau menampilkan apa dulu, mau perkenalan dulu projectnya silakan. Yang penting karena waktunya agak lumayan, jadi ke depan masih ada beberapa pertemuan ke depan, jadi silakan diawet-awet gitu ya, jangan sampai habis materi. Kemudian dalam 1 tahun ada 2 project yang tadi saya sampaikan, 1 semester 1 project. Jadi cukup 2 project dalam 1 tahun. Kelas 8 kurikulum merdeka, kelas 9 masih menggunakan kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jam PBM. Nah, nanti ini belum saya share, yang di-share baru jadwal per gurunya. Ini jam semuanya. Jadi total dalam 1 hari itu kita ada 12 JP plus dengan kegiatan pembiasaan. Senin misalkan pembiasaan muhadharah. Ini bagian keagamaan. Kemudian di Selasa, Rabu, Kamis ada pembiasaan duha di kelas 7 jam pertama. Kemudian di kelas 8 ada di jam ketiga seperti tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Kelas 9 kemudian di jam kelima. Jadwal per guru pun sudah Bapak Ibu terima. Jadi di sini ada nama pengajar. Berikut juga jamnya. Jam 1 sampai jam ke-12, berikut kelasnya, mapelnya juga, karena yang mapelnya 2 bisa jadi ininya bukan sekedar 1 mapel, nanti ada mapel yang lain. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan jadwal. Jadi insya Allah memudahkan Bapak Ibu, jamnya pun sudah ada, cuman nanti ada penyesuaian seperti biasa. Bagi guru-guru lama itu tidak menjadi masalah ya, karena sudah terbiasa. Misalkan di hari Senin tuh ada penyesuaian jadwal waktu pembelajarannya. Jam ke-1 di hari Senin itu tidak menggunakan jam ini karena kita ada kegiatan muhadharah dulu misalkan. Nah, itu nanti di belakang saya sampaikan panduannya. Nah, ini jam PBM per kelas dari anak-anak kelas 7 sampai kelas 9 mendapatkan jadwal seperti ini, nama mapel beserta guru pengampunya. Jadi kelas 7 tuh nanti misalkan belum masuk bahasa Indonesia misalkan ya. Nah, itu mereka sudah tahu siapa gurunya, yaitu misalkan Bu Seina. BK juga. Nah, di tahun ini BK masuk ke dalam kelas ya, seperti arahan Bapak Kepala. Di kelas 7-8 sudah dibagi Pak Irham dengan Budian, itu dijadwalkan masuk ke kelas meskipun hanya 1 JP. Ya, 1 jam pembelajaran 40 menit, jadi bisa dimaksimalkan per pekan untuk melakukan langkah bimbingan konseling di kelas langsung secara klasikal.
Itu ya perbedaannya. Jadi kalau dulu mah BK hanya sekedar di ruang BK gitu ya, standby. Tapi untuk semester ini kita coba BK masuk ke dalam ruang kelas untuk menyampaikan bimbingan konseling secara langsung. Tapi tidak berlaku untuk kelas 9. Kelas 9 karena jamnya sudah penuh ya, tidak bisa dimasukkan lagi kecuali kalau nambah Jumat sampai sore gitu ya. Ya bisa, tapi karena Jumat sampai sebelum duhur, sampai sebelum Jumatan sudah selesai. Jadi untuk BK di kelas 9 itu dilaksanakan BK-nya secara individual. Jadi silakan BK bisa melakukan penjadwalan khusus untuk anak-anak kelas 9. Kalau kelas 7 8 sudah aman, jadwalnya sudah masuk ke dalam kurikulum. Nah, ini panduan jam pembelajaran untuk hari Senin, mohon disimpan baik-baik Bapak Ibu karena biasanya kadang ada yang kebablasan misalkan ya. Dia mengajar di jam kedua sampai jam ketiga 8.40 teh masih anteng we misalkan ya, guru di luar sudah menunggu. Jadi pastikan patokannya ini. Ya, acuannya ini, dasarnya ya, dalilnya gitu ya. Nah, ini hujahnya. Jadi silakan jam ke-1 muhadharah sampai setengah 8. Nah, jam keduanya 7.30 sampai 8.05 sampai jam 15.10. Jadi di hari Senin kelas 7, 8, 9 itu serentak pulangnya di hari yang sama itu Senin di jam 15.10. Istirahat seperti biasa dibagi dua, kelas 7, 8 dulu kemudian kelas 9 jam 10.10 sampai 10.30. Oke, lanjut di hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada perbedaan. 6.30 sampai jam 7 ada yang sholat duha yaitu kelas 7 berarti di masjid sampai jam 7. 8 dan 9 itu sudah mulai kegiatan pembelajaran. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang mengajar di kelas 8 9 di hari Selasa sampai Kamis 6.30 itu masih menunggu di ruang guru atau misalkan masih di rumah masing-masing santai udah jam 7. Nah, tidak. Karena jam 6.30 itu sudah masuk kegiatan pembelajaran untuk kelas 8 dan 9. Kecuali kelas 7 pembiasaan dulu. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini mohon ditekankan. Jadi 6.30 sudah berada di sekolah sekaligus kegiatan PBM itu sudah mulai dilaksanakan di kelas 8 dan 9. Nah, untuk Selasa, Rabu, Kamis itu ada perbedaan kepulangan satu kelas saja yaitu kelas 9E gitu ya, reguler. Tapi tidak usah disebut regulernya juga, tapi 9E saja yang mereka pulang lebih awal karena jamnya berbeda dengan kelas model gitu ya yang ada tahfidnya, tapi kelas reguler itu tidak ada tahfidnya. Jadi mereka pulang duluan di hari Selasa, Rabu, Kamis jam 15.10. Untuk Jumat kita mulai 6.30 tidak ada sholat duha tapi langsung kegiatan pembelajaran, istirahat sama dibagi 2 sesi, kemudian pulang jam 10.55. Oke, jadwal piket wali kelas semester ganjil disesuaikan dengan jam yang sudah Bapak Ibu dapat. Jadi Bu Wida, Pak Arif, Pak Iqbal di hari Senin, Pak Salman, Tia, Mirnawati, Pak Sandi, Ujang Sunarja, Bu Siti Asia, Bu Pipit itu di hari Rabu, Pak Usup, Puji, Bu Yeti, Bu Irma, Saiful Manan, Suci di hari Jumat. Nah, ini beberapa yang memang harus dilaksanakan sekaligus berkenan hadir lebih awal untuk piket memastikan setiap kelas terisi oleh guru mapel, mengecek kehadiran guru, mengecek kehadiran siswa, memastikan KBM berjalan lancar. Nanti Bapak Ibu yang baru menjadi wali kelas tinggal bertanya saja kepada guru-guru yang memang sudah terlebih dahulu menjadi wali kelas dan memiliki gambaran tentang kegiatan piket itu ngapain saja. Itu ya untuk jadwalnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ini juga ada titipan dari pengawas laporan kinerja guru. Ini diminta kemarin pada saat Monep Masama dengan Pak Iqbal kesiswaan, Pak Tony menyisipkan PR buat Bapak Ibu karena ini akan diminta nanti waktunya katanya belum disampaikan, pokoknya siap-siap saja. Laporan kinerja guru Januari Februari kan sudah seperti ini formatnya yang kemarin yang sudah ya. Ini berlaku untuk guru yang mengajar di semester genap kemarin. Jadi guru-guru baru ini bukan tidak perlu. Jadi laporan ini tidak diminta karena untuk guru-guru baru mengajar di semester ganjil ini. Jadi untuk guru-guru lama ini mohon disiapkan. Ya, laporan per pekan. Misalkan pekan 1 seperti biasa ya. Kegiatan utamanya persiapan pembelajaran, kemudian membuat perangkat ajar, link bukti kinerjanya silakan disiapkan. Tambahannya wakamat misalkan wali kelas, pembina eskul, membuat karya. Kemudian beberapa kali ikut PKB di Pintar itu dapat sertifikat itu diminta oleh Pak Tony berapa
4 sertifikat kah, 5 sertifikat, nanti bisa ditanyakan bukti fisiknya. Jadi mohon disiapkan. Nah, yang sudah Januari Februari berarti yang harus Bapak Ibu buat itu di bulan Maret, Mei, Juni. Jadi ada 3 bulan untuk disiapkan. Nanti rencananya akan dipanggil 1 orang per orang guru. Misalkan Bu Irma silahkan menghadap Pak Tony, itu benar-benar diperiksa. Jadi mohon disiapkan ya, bisa nanti ngedadak gitu ya, datang Pak Tony belum siap kan, tidak enak juga. Jadi disiapkan dari sekarang 3 bulan, Maret, April, Mei, 4 ya. Maret, April, Mei, Juni ya, 4 bulan yang harus disiapkan. Itu ya Bapak Ibu gambaran terkait tentang pembelajaran. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di semester ganjil ini berjalan lancar, sekaligus hasilnya anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan. Saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.